Halo, assalamualaikum Sobat Hunter. Ketemu lagi bareng Metal Detektor Indonesia. Di kesempatan kali ini saya mau mengajak Sobat Hunter semua untuk ke pantai nih. Kita menikmati suasana pantai, Sobat. Dan saya sudah beres hunting ini. Tadi tuh hunting, cuman istirahat dulu ini, dan mumpung istirahat kita ngobrol-ngobrol dulu. Cuman tadi huntingnya offline sih, nggak divideokan, cuma dapat cincin satu, cincin warna putih dan koin 3 tadi. Jadi nggak divideokan karena masih panas tadi kondisi cuacanya. Jadi hunting offline. Dan di kesempatan kali ini, di video ini saya pingin ngebahas, mungkin bukan ngebahas ya, mau menunjukkan. Barangkali ada teman-teman Sobat Hunter yang penasaran dengan alat yang saya gunakan dan kemampuannya seperti apa saat di pantai, serta cara settingnya saat di pantai, yang mungkin berminat. Kalau yang dulu kan, yang sebelum alat yang ini yang mati, saya pernah ada juga pengujian kemampuannya di pantai atau gimana. Dan sekarang mungkin untuk tipe yang saya gunakan sekarang ini yang waterproof. Alat yang saya gunakan ini dia bisa dibawa nyelam sedalam 3 meter dalam air. Dan saya membawa beberapa benda temuan nih. Temuan dari beberapa video sih. Kalau penasaran pas ditemukannya, mungkin Sobat Hunter bisa cek aja di channel Metal Detektor Indonesia. Di situ ada beberapa penemuan benda-benda ini. Cuman ada juga yang nggak ke video pas nemunya, karena pas lagi hunting nggak bikin video. So, kita uji kemampuannya ke benda-benda ini. Kemampuan alatnya sudah dihidupin dan sudah disetting mode sudah di ground balance. Nah, kedengar nggak Sobat suaranya? Oke, kita tes saja seberapa ini sih dia ke benda-benda perhiasan. Ini ukurannya seperti ini. Ini sejengkal sampai sini ya. Sampai sini 2 jengkal nih, 50 cm berarti sampai sini. Ini sampai kabel ini 50 cm, 2 jengkal saya nih, dan 2 jengkal tangan panjang. Oke, kita cari tahu aja. Kita mulai dari yang terkecil. Ini temuan di pantai juga ini. Ada di video penemuannya saat menemukan benda ini di pasir basah. Kita cari tahu kemampuannya sedalam apa ke benda sekecil ini. Setelah di ground balance ya, ini sudah agak memendek kemampuannya kalau di pantai ini, karena harus di ground balance. Kalau nggak di ground balance akan banyak suara rancu. Jadi di ground balance ini gunanya untuk menstabilkan mineral pantai ya, kayak seperti pasir besi, mineral garam atau apa-apa, dan otomatis jangkauan akan menurun setelah di ground balance. Seperti ini. Kita tes. Dia segini sudah ada nada. Nah, berarti sekitar berapa ya? 5 jari. Kalau ini entah berapa senti nih. Ini kalau pakai tangan nggak ada. Kalau pakai ini ada. Cuman karena kecil, itu kelemahannya kalau sudah di ground balance. Kalau di pantai, karena ini walaupun di darat, karena ini tetap mengandung suhu pantai mungkin ya. Jadi ke benda kecilnya agak harus nempel. Nah, oke. Untuk benda sebesar ini kemampuannya segini. Ini setengah gram atau berapakah mungkin. Dan kita coba ke yang kecilnya juga. Nah, ini kemampuannya coba segimana. Karena ini benda-benda perhiasan gini akan sering kita temukan kalau di pantai wisata, dan ukurannya kecil-kecil. Jadi kita harus sangat teliti pas scan-nya. Jadi harus terbiasa dengan ID, dengan suara, dengan apa-apa si alat. Kalau ini agak jauh, nah segini, mohon maaf ininya kita angkat, segini sudah ada suara. Nah, ini hampir sejengkal. Kalau sejengkalnya kan segini, ini di sini. Ini untuk ukuran yang kotak gini, dia lebih jauh jangkauannya ternyata. Nah, Sobat Hunter. Dan sekarang kita coba ke cincin yang agak besar. Nah, ke cincin ini, cincin bukan emas sih. Kita coba kemampuannya berapa. Ini kencang ini. Ini hampir sejengkalan, sobat.
hampir sejengkal masih ada suara. Nah, kalau nggak ada cincinnya nggak ada suara. Jadi makin dekat dia makin kencang suaranya. Sampai di sini dia bisa mendeteksi sejengkalan lebih tuh, lebih sedikit. Sejengkal lebih sedikit di sini dia. Nah, lebih dekat, lebih kencang. Jadi itulah, semakin besar bendanya, semakin dekat akan semakin kencang suaranya. Dan ini juga ada cincin juga nih. Kita tes ke cincin ini agak lebih kah atau sama aja. Hampir sama, sekitar sejengkalan sobat. Nah, dan ini juga cincin kuning. Ini kuningan, ini entah apa kuningan, cuman bagus. Kita tes. Ini agak jauh kayaknya, hampir sejengkal lebih juga nih. Nah, aduh, ini cincin batu akik kuno. Ini keren ini. Cuman ini kalau mengkilatnya, kalau sudah dibersihkan pakai jeruk, ini udah lama nggak dibersihin jadi agak kubas. Ini cincin temuan, dan untuk yang penasaran pas saat ditemukannya, cek aja videonya, ada di channel Metal Detektor Indonesia. Dia kemampuannya segini. Ini sejengkalnya segini. Nah, ini sejengkal ya. Ini sampai sini masih ada nada. Jadi lebih sejengkal lah untuk cincin ukuran sebesar ini. Dan juga ke cincin ini nih. Ini bukan emas, ini temuan juga. Dikirain emas dulu pas nemunya. Cuman pas lagi gak video ini nemu ini. Dan kemampuannya kita coba. Ini lebih pendek ya. Ini yang nemunya alat yang dulu ini, bukan alat yang ini. Ternyata sejengkalan sobat. Lebih kencengnya. Kesini juga masih ada suara sama, cuman pelan dia. Jadi harus kalau menemukan suara pakai alat gini di pantai atau di tanah juga sama. Ketika ada menemukan suara, kalau pingin pasti ditempelin aja ininya apa, ngegoyangnya adalah ditempelin ke tanah. Jadi lebih pasti ininya suaranya. Dan sekarang kita coba ke yang agak besar nih, ke gelang temuan di hutan ini. Ini mengkilat sih sebenarnya ini, cuman ya namanya bukan emas. Jadi lama kelamaan gini lagi, kalau dibersihin pakai air asam bening lagi nih. Hampir sama. Dia di ukuran segini, sejengkalan lebih. Karena ini patah, biasanya alat-alat gini kalau ke lingkarannya agak-agak patah, apalagi ke kalung, dia agak low sensitifnya, jadi kurang pati kenceng sama lingkaran yang utuh. Nah, makin dekat makin kencang. Dan kita coba ke yang ini dulu sebelum ke yang besar. Ini temuan di sungai. Cuman pas saya nggak lagi video juga nih pas nemu ini. Ini entah apa, dia berbahan kuningan. Dan ada yang nyebut ini bekas pagar. Ada yang nyebut ini bekas mahkota. Cuman pastinya saya juga nggak tahu ini apa, yang jelas kuningan. Ini bahannya setelah dibersihkannya, dan udah saya tes gosok ke batu serta dikasih air raksa, ternyata dia pudar, bukan emas. Bukan, nggak ada kadar emasnya mungkin. Kita tes kemampuannya ke benda ini. Nah, ternyata ini kemampuannya segini sobat. Nggak terlalu jauh juga sih, hampir 30 sentian, tapi lumayan dalam. Ini karena udah di GB, kalau nggak di ground balance mungkin lebih jauh lagi. Dan kita coba bawa ke air. Ini di gelang ini, di dalam air, apa dia stabil? Karena ini takut hilang, saya akan biasa jepit di kaki ya, dan masuk ke yang agak dalam nih, ke sini. Ini ombaknya masih lumayan tajam. Waduh, nabrak. Nih kita coba. Nah, stabil sobat. Dari kulit air pun ini di kaki saya ya, gelangnya. Nah, dari atas stabil deteksinya. Dan lebih kenceng suaranya, lebih pasti. Aduh, kok gede. Wow, lebih pasti ininya. Nah, suaranya. Nih, seperti di sini nih, dia stabil sobat. Nah, ini makin dekat dia makin kenceng. Aduh, hilang dia tuh. Sekarang kita tes ke cincin emas. Ini sekitar 2 gram.
Nah, kita tes nih di sini nih, kita jatuhin. Nah, ini jangkauannya nggak setinggi yang ini nih, segini ada suaranya. Jadi semakin nempel dia semakin. Nah, dan akurat di 18-19 dia. Iniannya apa? Waduh. Mau ke sambar ombak sobat. Nah, hampir saja ke bawah ke tengah. Bukannya nanti bisa aja ketemu, cuman repot nyarinya kalau sampai terbawa ke sana, ombaknya nih masih ini. Jadi untuk kebiasaan saya mungkin ya ini biasanya memakai mode itu, jadi hidupin dan kemudian ground balance dulu di mode beach atau di mode peel, baru pas scan-nya sensitif. Kalau dikurangin 2 kotak dia lebih stabil, lebih senyap di dalam airnya nih. Nggak ada kakikuk kecuali ada target. Mungkin untuk teman-teman yang user alat ini, karena mungkin kenapa saya ngejelasin ini bukan menggurui ya. Ini di daerah pantai daerah sini ini terkenal pasir besi atau mineralnya sangat ganas. Mungkin di daerah-daerah teman-teman atau sobat hunter nggak sama sih, bisa aja lebih dalam dan lebih stabil dengan mode apapun. Cuman kalau di pantai di sini, pantai daerah saya biasa scan di lingkungan sini, pasir besinya sangat bandel dan sangat mengganggu ke alat-alat seperti ini. So, semoga aja video bukan tutorial ini ya, mungkin berbagi pengalaman dari kebiasaan saya menggunakan alat ini saat hunting di pantai ya. Kalau di darat itu simple, di darat ini jarang pati gangguan yang aneh-aneh. Tapi kalau di pantai semua alat tipe PLF harus memakai settingan yang khusus itu hitungannya. Karena emang harus ada trik-trik tambahan lah. Kalau nggak ada itu kadang-kadang bingung kita dengan saat si alat mendeteksi target dan tidak tuh, karena banyak banget serpihan, apalagi kalau pantainya pantai bekas pemukiman dulunya, biasanya serpihan logam dari seperti besi, serpihan apa. Sampah juga akan sangat mengganggu ketika kita mencari. Jadi kalau kebiasaan saya di ground balance di mode beach, terus pindah ke all metal dan kita berpatokan ke ID angka di sini, dan jarang melenceng. Tebakan sebelum kita galinya tuh serasa lebih akurat dan suaranya cuman kekok aja, nggak kikuk biasanya kayak gitu kalau di mode lainnya. So, mudah-mudahan video ini bisa menambah informasi untuk teman-teman yang mungkin berminat dengan alat tipe ini, dan atau yang sudah punya alat tipe ini juga, misal yang baru beli dan bingung saat dibawa ke pantai. Kalaunya di gunung ya hidupin langsung go juga bisa, mungkin ground balance langsung bisa. Cuman kalau di pantai, pas nemu pantai yang parah pasir besinya dan mineralnya banyak, saya saranin cobain trik yang biasa saya gunakan ini. Siapa tahu bisa membantu, lebih memudahkan teman-teman saat scan, nggak terlalu capek dan terlalu bingung, karena mineral pantai ini sangat ganas untuk alat-alat metal detektor, apalagi tipe PLF kayak gini. Mungkin di video kali ini karena niatnya cuman untuk berbagi informasi tentang penggunaan alat ini saat di pantai dan cara settingnya, mungkin saya sudahi aja dulu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, video-video saya pas eksplorasi. Cuman ini masih sering hujan sih, pagi hujan, sore kering, sore gak hujan. Cuman tanah kan masih basah dan jalan-jalan ke hutannya tuh masih becek, jadi sering agak jarang ini. Jadi untuk mengisi waktu luangnya ke pantai sambil mengisi liburan, kadang-kadang sambil scan, cuman pas lagi gak on kamera, maksudnya hunting real, hunting tanpa divideoin gitu. Jadi sebenarnya hunting terus, tiap ada waktu santai, hampir 2 hari 3 hari sekali, karena emang sudah doyan ya, mungkin bukan doyan jatuh cinta sama huntingnya. Jadi ada waktu luang tuh langsung hunting, cuman ada yang di video, ada yang tidak. So, sampai ketemu lagi aja di video-video berikutnya dari Metal Detektor Indonesia. Mari kita olahraga sobat, sambil nguji keberuntungan. Kan kalau nemu yang gini lumayan.
dan kita tidak tahu yang begini tuh ada di mana. Jadi kita terus mencari dengan semangat dan lebih teliti lagi karena tidak tahu di lokasi mana ada yang begini. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan salam dari Metal Detektor Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.